Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW. Saya pikir goncangan atau ketidakstabilan di pemerintahan ketika akhir pemerintahan, ya, di pemerintah ketika akhir pemerintahan atau menjelang akhir-akhir pemerintahan itu pasti terjadi. Dan saya pikir juga bahwa hal seperti ini itu sudah dipikirkan jauh hari sebelum mendekati pemerintahan yang mau selesai atau berakhirnya sebuah pemerintahan. Saya pikir Jokowi sudah belajar dari presiden-presiden sebelumnya bahwa ketika mereka sedang berpolitik, maka mereka akan cenderung kembali ke habitatnya masing-masing atau ke golongannya masing-masing atau ke golongan baru yang dirasa mereka mempunyai tujuan atau mempunyai nasib yang sama pada saat ini. Bahkan ketika masih dalam pemerintahan sekarang itu ada lirik-lirik sana kemari yang tujuannya adalah demi kekuasaan selanjutnya, seperti itu. Dan ini memang sudah terjadi, ya, dan terjadi. Bahkan banyak menteri ataupun orang yang dulu satu kolam, satu kubangan, karena demi ambisi ingin melanjutkan atau demi ambisi ingin memerintah atau berdiri di atas kekuasaan yang paling tinggi, mereka menggadaikan yang namanya omongan sendiri. Kalau saya boleh bilang lebih dalam lagi adalah menjilat ludah sendiri. Ada juga yang masih dalam pemerintahan sekarang itu juga menjelek-jelekkan pemerintahan sekarang. Kalau itu saya bisa mengatakan bahwa menjilat ludah di lidah sendiri, menjilat ludah di bibir. Bisa saya mengatakan seperti itu karena ya ada, ya, kita amati di ketiga paslon ini itu tidak lari dari mereka yang berasal dari koalisi Jokowi kemarin, katakanlah kubu 01. Itu ada Caimin yang kemarin berada di dalam koalisi Jokowi atau sebagai seorang yang atau sebuah partai yang mendukung pemerintahan. Itu ada Nasdem, itu juga sama. Kemudian di kubu 03 sendiri itu ada Megawati yang memang kemarin mendukung pemerintahan, ya. Kemudian ada Perindo, kemudian ada Hanura, kemudian ada yang lain. Jadi ketika mereka ingin berkuasa, ingin menentukan nasibnya golongannya sendiri, maka mereka cenderung akan melupakan semua hal yang mereka bicarakan sebelumnya menjadi sebuah kontra. Yang sebelumnya adalah pro, kemudian bisa menjadi sebuah kontra demi sebuah jabatan tertinggi dalam pemerintahan ini. Ya, saya contohkan Caimin. Caimin dulu adalah seorang yang mendukung yang namanya IKN. Tapi ketika dia berambisi ingin menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 atau ingin menjadi dalam pemerintahan tertinggi, ya Caimin tidak malu untuk menjilat ludahnya sendiri. Akhirnya menjelek-jelekan IKN, malah memberikan solusi ataupun mempunyai ide untuk membuat 40 kota setara Jakarta. Itu kan nggak logis. Itu contoh kecil saja.
Kemudian Mahfud MD. Mahfud MD kan sekarang berada di pemerintahan Jokowi, ya, masih, dan malam ini beliau mengundurkan diri secara langsung kepada Presiden Jokowi. Itu di saat debat, di saat pernyataan-pernyataan dalam sesi wawancara itu menjelekkan ataupun mengkritik pemerintahan sekarang, tetapi tidak tahu bahwa yang bekerja dalam pemerintahan ini, khususnya tentang hukum, itu adalah Mahfud MD. Yang bertanggung jawab itu adalah Mahfud MD terkait masalah ini. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa Mahfud MD ini menjilat ludah di kubangan sendiri, kan seperti itu. Sehingga sekarang Mahfud MD ya, ini ada wacana, bahkan sekarang sudah bertemu Presiden Jokowi, menyatakan mundur dalam pemerintahan. Apa pendapat Anda ketika ini terjadi? Apakah bagaimana tentang kejadian seperti ini? Kalau saya pikir bahwa dalam seseorang ketika dia diangkat menjadi pejabat publik, itu mengabdinya itu adalah kepada masyarakat. Jadi ketika dia mengundurkan diri ketika dalam masa-masa yang namanya masa-masa genting, masa-masa kritis, demi untuk berada di golongannya sendiri, maka dia lari dari kewajibannya untuk memberikan kontribusinya atau mengatur pemerintahan ini untuk masyarakat, kan seperti itu. Kalau itu kita berpikir secara logika saja. Karena sebagai pejabat negara itu disumpah, yang intinya sumpah itu tidak akan mengecewakan masyarakat, atau sumpah itu akan memegang pemerintahan ini dengan sebenar-benarnya, kan seperti itu, secara tidak langsung. Sehingga dia tidak mau mengabdi kepada masyarakat, tetapi ingin mengabdi kepada golongannya. Ini kan ya, hal-hal seperti inilah yang memang terjadi di akhir-akhir pemerintahan dalam sebuah negara. Sehingga ini saya ulangi lagi bahwa hal-hal seperti ini memang saya pikir sudah dipikirkan oleh Jokowi. Sehingga hal-hal seperti ini itu kalau di dalam kabinet Jokowi, makanya Jokowi santai saja. Ya, kalau Mahfud MD keluar, bahkan ada yang banyak berpendapat bahwa silakan Mahfud MD keluar. Ini adalah duri di dalam daging yang mana itu sangat menyakitkan. Ya, karena menyakiti dirinya sendiri, kan seperti itu. Sehingga keputusan Mahfud MD ini keluar seperti itu ya, ada yang mengatakan bahwa bagus, ada yang menyatakan menyayangkan. Kalau saya sendiri ya pendapat saya tadi, bahwa lari dari kewajiban dia untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena ketika dia diangkat jadi menteri, itu dia bersumpah ingin mengabdi kepada masyarakat, bukan mengabdi kepada seorang presiden, kan seperti itu. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, itu kan dengan presiden berarti itu pertama yang harus dilakukan adalah diumumkan. Tapi ketika dia mengundurkan diri, otomatis dia lari dari kewajibannya. Ada banyak pendapat terkait masalah kemunduran ini. Saya pikir Mahfud MD juga saya pikir adalah mungkin ya, ketika dia mengundurkan diri ini tujuannya adalah untuk meningkatkan elektabilitasnya. Kita tahu elektabilitas 03 ini terjun langsung ke angka nomor 3, ya, di urutan nomor 3, yang sebelumnya di urutan kedua atau bahkan pernah di urutan nomor 1, sekarang nomor 3. Bayangkan itu. Jadi asa terakhir Mahfud MD mungkin inilah yang dilakukan. Ya, mungkin jalannya Mahfud MD untuk menarik simpati dari orang-orang yang sebelumnya masih ragu terkait masalah ingin memilih Mahfud MD, maka dia akan memilih Mahfud MD karena Mahfud MD sudah lari dari yang namanya pemerintahan. Seperti itu. Itu juga bisa mungkin seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah asa terakhir Mahfud MD,
gunakan untuk meningkatkan elektabilitas. Walaupun ada yang menyanggah bahwa ini untuk terkait elektoral, ya itu tidak usah ditunjukkan saja. Itu sudah rahasia umum bahwa ketika seorang pendukung atau dari kubu sebelah itu tidak akan mungkin menyatakan dengan sebenar-benarnya terkait masalah apa yang terjadi ketika itu sebuah kejadian itu terjadi, kan seperti itu. Yang ditunjukkan ya yang baik-baik saja, kan intinya seperti itu. Tidak mungkin saya keluar dari pemerintah ini untuk meningkatkan elektoral, tidak mungkin seperti itu. Ya itu rahasia umum. Sehingga apakah rugi seorang presiden ditinggalkan oleh Mahfud MD? Ya tidak rugi. Tidak rugi sama sekali. Banyak orang-orang sekaliber Mahfud MD itu yang ada dan bisa langsung diangkat ya, untuk menggantikan Mahfud MD. Ya tidak ada rugi sama sekali. Ya yang rugi dia sendiri karena lari dari tanggung jawab untuk mengabdi warga masyarakat. Kemudian lari kepada golongan sendiri untuk meningkatkan elektoralnya, kan seperti itu. Yang disayangkan kan itu bukan masalah pemerintahnya nanti rugi atau enggak. Ini sudah dipikirkan Jokowi terkait masalah seperti ini, sehingga Jokowi sudah mengantisipasi pasti siapa yang akan ditunjuk setelah ini sudah ada seperti itu. Jadi apakah Mahfud MD membuat pemerintahan ini tidak stabil? Ya tidak, karena ini sudah diantisipasi juga oleh Jokowi terkait masalah nanti ada menteri yang mengundurkan diri mungkin seperti itu ya, apalagi sebagai cawapres itu mungkin seperti itu. Jadi terkait masalah solid atau enggaknya di pemerintahan sekarang tetap solid karena Jokowi sudah memberikan jauh hari terkait masalah ketidakstabilan nanti ketika ada ketika pemilu ataupun menjelang pemilu atau ketika kampanye, atau apalagi sekarang banyak yang membelah diri untuk menunjukkan tujuannya masing-masing untuk berada di level tertinggi seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.